Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Semua bersuka cita pada saat ini? Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu kita. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan, melihat cerita Alkitab saat ini. Mari kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita akan mulai sekolah minggu ini di dalam doa. Kita akan membuka di dalam doa dan teman kalian saat ini Nail yang akan memimpin doa pembukaan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Tolong Tuhan berkati agar bisa selesai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan melihat cerita Alkitab saat ini. Ceritanya tentang siapa? Apa yang dilakukan? Nah adik-adik bisa melihat. Nanti setelah ceritanya selesai, setelah adik-adik melihat, coba Putri mau tanya, adik-adik masih ingat enggak ceritanya? Yuk kita bersama-sama lihat dengan penuh sukacita. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, semua sudah lihat cerita Alkitabnya? Tadi tentang siapa? Bapak siapa? Saulus, ya Saulus. Dulu sebelum Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, Saulus itu orang yang jahat. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Saulus menjadi seorang pelayan yang hebat. Nah, adik-adik sudah dikasihi Tuhan. Seperti Paulus, Saulus tadi dikasihi Tuhan, bertemu dengan Tuhan, sehingga dia menjadi pelayan yang hebat. Adik-adik bisa melayani Tuhan, adik-adik bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Adik-adik boleh sambil bergerak, bergoyang untuk memuji nama Tuhan ini. Sambil belajar berbahasa Inggris, yuk kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again.
Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk ikut sekolah minggu. Kita bersyukur meskipun kita masih online, masih lewat YouTube sekolah minggunya, tapi adik-adik bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan berdoa menutup sekolah minggu ini di dalam doa. Teman kalian sekarang Niel yang akan pimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami hari ini dalam sekolah minggu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami, berkati kami senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Nael dan Niel. Kalian anak-anak yang hebat, Tuhan memberkati. Dan anak-anak semua, adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat yang dikasih Tuhan. Oh ya, sebelum kita berpisah, ada satu pengumuman. Nanti pada bulan Juni tanggal 24 sampai 26 akan ada sekolah Injil liburan. Wow, ini ada petualangan yang asik. Lewat apa Bu Trio? Lewat daring atau Zoom. Nanti adik-adik bisa bertemu dengan banyak sekali anak-anak baptis se-Indonesia. Adik-adik nanti akan dibagi per kelas-kelas juga di acara itu nanti. Pokoknya acaranya asik. Daftarkan segera, sekarang. Bilang papa mamahnya untuk mendaftarkan untuk ikut SIL. Oke? Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa.